President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. In the name of humanity, do not allow to start in Europe. Sahabat Kompas.com, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendeklarasikan perang dengan Ukraina. Ia mengumumkan negaranya mulai melakukan operasi militer di Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Pernyataan itu disampaikan beberapa hari setelah Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis Ukraina, Donetsk dan Luhansk. Tak lama usai pidato Putin, ledakan hingga tembakan terjadi di kota-kota besar Ukraina seperti di Kiev, Kharkiv, Kramatorsk, Odessa hingga Mariupol. Putin juga memberikan pesan keras kepada militer Ukraina untuk segera meletakkan senjata. Selain itu, ia memperingatkan negara-negara lain untuk tak ikut campur dalam perang ini. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Serangan ini pun tak pelak menimbulkan dampak yang cukup serius bagi Ukraina. Hingga Jumat 25 Februari 2022, dilaporkan ada 137 korban jiwa dan 316 korban luka-luka akibat peristiwa ini. Ledakan hingga tembakan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia juga merusak infrastruktur hingga fasilitas militer Ukraina. Rusia mengklaim telah melumpuhkan 74 fasilitas militer Ukraina pada hari pertama serangan. Selain itu, 1 helikopter tempur dan 4 pesawat nirawak Bayraktar TB2 Ukraina juga menjadi sasaran Rusia. Yang terbaru, Rusia juga merebut pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Dengan mengambil alih reaktor nuklir Chernobyl, Rusia pun bisa memberi sinyal kepada NATO untuk tak ikut campur secara militer. На жаль, вимушений повідомити, що станом на зараз Чорнобильська зона, ДАЗ, так звана зона відчуження, і всі об'єкти Чорнобильської АЕС взяті під контроль російськими збройними угрупованнями. Жертв та постраждалих за даними керівництва Чорнобильської зони відчуження і також Чорнобильської АЕС на даний момент немає. Sejumlah negara hingga organisasi internasional pun tak tinggal diam dengan sikap Rusia. Salah satunya Uni Eropa yang akan memberikan sanksi ekonomi dan pembatasan akses pasar modal terhadap Rusia. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menilai rencana sanksi tersebut adalah yang terberat dibandingkan hukuman-hukuman lain. Selain menimbulkan dampak terhadap Ukraina dan Rusia, perang ini dinilai bisa memberi efek global. Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan langkah invasi Rusia bisa menciptakan gelombang pengungsi, risiko kematian hingga membahayakan ekonomi global. Selain itu, operasi militer Rusia juga diyakini bisa menyebabkan lonjakan harga pangan. Bahkan menyebabkan kelaparan yang lebih parah di tempat-tempat seperti Libya, Yaman, dan Lebanon. Kekhawatiran terhadap perang Rusia dan Ukraina juga disuarakan para produsen utama minyak dan gas di Timur Tengah. Mereka mengaku cemas jika harga minyak semakin meroket hingga menimbulkan kelangkaan. Melihat dampak yang cukup serius, Antonio membuat permohonan kepada Putin untuk menghentikan perang atas nama kemanusiaan. President Putin,
in the name of humanity, bring your troops back to Russia. In the name of humanity, do not allow to start in Europe what could be the worst war since the beginning of the century. Pertempuran pasukan Rusia dan Ukraina dinilai juga akan berdampak terhadap Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan aliran perdagangan Indonesia dengan kedua negara tersebut berpotensi akan terganggu. Selain itu, konflik Rusia dan Ukraina juga dapat mengganggu aliran pergerakan manusia di Ukraina dan sekitarnya. Menurutnya, hal ini tak lepas dari Indonesia yang memiliki hubungan dekat baik dengan Ukraina maupun Rusia. Kedekatan tersebut terjalin melalui hubungan perdagangan hingga investasi. Hingga kini, Presiden Jokowi belum memberikan pernyataan lengkap terkait operasi militer yang digelar Rusia di Ukraina. Namun di tengah kondisi yang sedang memanas, Jokowi menyerukan agar perang bisa dihentikan. Cuitan Jokowi itu disampaikan secara singkat dan tanpa memberikan konteks peperangan mana yang dimaksud. Menanggapi hal ini, anggota DPR RI Luluk Hamidah menyarankan agar Presiden Jokowi sebagai ketua G20 untuk mengambil langkah intervensi. Ia mendorong Jokowi untuk mencegah krisis lanjutan serta serangan militer dari pihak manapun termasuk NATO. Meski belum mengambil langkah konkret, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan kerap menyerukan pesan perdamaian. Menurutnya, sekarang bukanlah saatnya negara-negara di dunia saling memelihara rivalitas, terlebih di masa pandemi. Dalam situasi yang seperti ini, bukan saatnya untuk rivalitas. Bukan saatnya untuk membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia. Apalagi yang membahayakan keselamatan dunia. Sebagaimana yang terjadi di Ukraina saat ini. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.